Kelompok militan Hamas diduga memiliki investasi sebesar 1 miliar dolar atau sekitar 15,8 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan perang melawan pasukan Israel. Seorang pejabat di Amerika Serikat mengatakan Hamas terafiliasi dengan sejumlah perusahaan di Timur Tengah, di antaranya yang beroperasi di Sudan, Aljazair, Turki, dan Uni Emirat Arab. Total investasi Hamas berkisar antara 400 juta dolar hingga 1 miliar dolar. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Brian Nelson mengatakan aliran dana yang masuk ke Hamas harus ditutup sebab mereka menggunakan uang tersebut untuk berperang melawan Israel. Nelson kini menggandeng negara-negara Teluk untuk mengekang aliran dana yang masuk ke Hamas. Seperti diketahui, Hamas memiliki sayap militer bernama Brigade Al-Hassam. Brigade ini memiliki persenjataan lengkap dan kemampuan perang yang mumpuni. Dikabarkan, Hamas mendapat bantuan keuangan dari Iran dan juga pelatihan militer. Arab Saudi mencegat sebuah rudal jelajah yang ditembakkan oleh kelompok militan Houthi di Yaman. Diduga rudal tersebut akan menargetkan wilayah Israel karena mengarah ke utara. Laporan itu beredar pada Rabu 25 Oktober 2023 setelah dikabarkan oleh The Wall Street Journal. Insiden tersebut menunjukkan bahwa Arab Saudi diduga juga mendukung Israel dan setengah hati membela Palestina. Namun Saudi menganggap bahwa Houthi tetap menjadi musuh bebuyutannya saat berperang di Yaman. Penjegatan rudal Houthi ke arah Israel juga berusaha disembunyikan oleh Saudi. Hal itu dikarenakan akan merusak citra negara tersebut sebagai pemimpin negara-negara Muslim di Timur Tengah. The Wall Street Journal melaporkan kelompok Houthi menembakkan setidaknya 5 rudal jelajah. Satu di antaranya dicegat oleh Arab Saudi demi melindungi wilayah udaranya. Keterlibatan Arab Saudi dalam insiden tersebut sebelumnya tidak diketahui. Namun, sistem pertahanan rudal Patriot di negara Arab disediakan oleh Amerika Serikat. Sebelumnya, insiden serupa juga terjadi pekan lalu saat kapal Amerika berpatroli di Laut Merah. Kapal tersebut mencegat sejumlah rudal dan drone yang diluncurkan kelompok Houthi di Yaman. Amerika menduga Houthi yang mendukung Hamas berusaha menyerang Israel dari udara. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan perang antara Israel dan Hamas dapat meluas bukan hanya di Timur Tengah. Oleh karena itu, dirinya mendesak agar kedua pihak segera mengakhiri konflik sebelum terlambat. Peringatan itu disampaikan Putin saat bertemu para pemimpin agama di Rusia pada Rabu 25 Oktober. Ia mengatakan pertumpahan darah di Gaza harus segera dihentikan. Jika tidak, ada risiko konflik yang jauh lebih luas di depan mata. Pada kesempatan itu, Putin juga mengkritik Barat yang berusaha memprovokasi negara lain untuk masuk dalam pusaran konflik. Menurutnya, tindakan itu bertujuan untuk menciptakan gelombang kekacauan di tengah perang. Putin menekankan tindakan Israel menyerang Gaza adalah salah, meski dilakukan dengan dalih pembalasan atas serangan Hamas. Sebab orang-orang tidak bersalah justru menjadi korban atas konflik ini. Putin menegaskan bahwa Rusia akan terus mendukung solusi dua negara dalam mengatasi masalah Israel dan Palestina. Gagasan ini menurutnya menjadi satu-satunya cara untuk mencapai penyelesaian jangka panjang. Ribuan warga Palestina melakukan aksi protes terhadap perang di Gaza yang dilakukan oleh Israel. Selain mengibarkan bendera Palestina dan Hamas, warga juga membawa foto pemimpin Rusia dan Korea Utara. Demonstrasi digelar di tepi barat Palestina pada Jumat 20 Oktober pekan lalu. Namun, aksi tersebut baru viral setelah muncul foto Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Alasan warga membawa foto keduanya karena dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap imperialisme Amerika di banyak negara. Seperti diketahui, Putin secara jelas mendukung Palestina untuk menjadi negara merdeka dan menentang pendudukan Israel. Presiden Rusia itu bahkan menyalahkan Amerika Serikat atas konflik bertahun-tahun tersebut. Rusia sendiri memang memiliki sejarah yang kuat dengan gerakan Palestina sejak era Uni Soviet.
Senada dengan Putin, Kim Jong-un juga mendukung kebebasan Palestina atas pendudukan Israel. Menurutnya, masalah Palestina bukan hanya permasalahan Muslim dan orang-orang Arab, namun masalah kebebasan. Rusia menaruh perhatian besar pada skuadron F-16 yang dikerahkan Amerika Serikat ke Timur Tengah. Pasalnya, pengerahan skuadron tersebut dilakukan di tengah memanasnya perang Israel dan Hamas. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan pihaknya akan terus mengawasi gerak-gerik Amerika. Namun sejauh ini pihaknya belum melihat ada upaya provokasi Amerika terhadap Rusia. Sebelumnya, Pentagon telah mengirim satu skuadron pesawat tempur F-16 ke Timur Tengah. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan pasukan Amerika dalam mempertahankan diri, terutama saat ketegangan kawasan meningkat imbas perang Israel dan Hamas. Sekretaris Pers Pentagon, Jenderal Pat Ryder mengatakan, pangkalan militernya di Irak dan Suriah telah beberapa kali diserang. Ia menuduh pelaku penyerangan tersebut adalah kelompok militan yang didukung Iran. Menurutnya, tindakan itu membuat eskalasi konflik menjadi semakin panas. Kelompok militan Hamas kembali meluncurkan sejumlah rudal ke wilayah Israel pada Kamis 26 Oktober. Serangan itu memicu sirine peringatan udara berbunyi di sejumlah kota termasuk Tel Aviv. Warga setempat mendengar bunyi ledakan setelah peringatan udara diaktifkan. Diduga ledakan tersebut bersumber dari pencegat Iron Dome yang sedang bekerja menghalau rudal. Hingga saat ini militer Israel belum melaporkan adanya kerusakan maupun korban. Diketahui perang antara Israel dan Hamas sudah memasuki hari ke-20. Kendati demikian, belum ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa konflik akan mereda. Sebaliknya, muncul kekhawatiran perang akan melebar hingga ke negara lain seperti Lebanon. Hal ini karena kelompok militan Hizbullah turut membela Hamas dalam melawan Israel. Selain itu, Iran juga memperingatkan Israel, jika tidak segera menghentikan serangan di Gaza, maka dapat memicu terjadinya perang besar. Serangan Israel terhadap jalur Gaza telah membuat kawasan tersebut menjadi seperti kota mati. Pasalnya, hampir 200.000 bangunan hancur termasuk rumah-rumah warga. Beginilah penampakan Gaza dari udara sebelum dan sesudah perang. Citra satelit menunjukkan gedung-gedung di Gaza masih berdiri tegak sebelum 7 Oktober 2023. Selain itu, masih banyak area terbuka hijau yang terlihat. Namun semuanya berubah drastis ketika Israel melakukan serangan balasan ke Gaza pada 8 Oktober. Gedung-gedung yang semula kokoh kini telah hancur dan menyisakan puing-puing. Dilansir Al Jazeera, jalur Gaza dihuni oleh sekitar 2,3 juta orang dengan luas area sekitar 365 km persegi. Menurut kantor kemanusiaan PBB, 45% dari seluruh unit rumah di wilayah tersebut telah rusak atau hancur akibat serangan Israel. Daerah yang terkena dampak paling parah adalah Beit Hanun, Beit Lahia, Sujaya, lingkungan sekitar kamp pengungsi Sati, dan Abasan Al-Kabira di Khan Younis. Kelompok militan Hamas meluncurkan roket besar-besaran ke Israel Tengah dan Selatan pada Rabu 25 Oktober malam. Serangan itu menghantam apartemen dan rumah hingga melukai sedikitnya 6 orang. Detik-detik jatuhnya roket di apartemen wilayah Rishon LeZion terekam kamera CCTV. Jatuhnya roket tersebut juga diiringi suara ledakan dan kilatan cahaya terang. Pasukan pertahanan Israel mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 21.30 waktu setempat. Selain di Rishon LeZion, sirine peringatan udara juga berbunyi di Petah Tikva, Bat Yam, dan juga Asdod. Tim penyelamat langsung terjun ke lokasi ledakan untuk mengevakuasi para korban. Dari 6 orang yang terluka, 3 diantaranya sudah berusia lanjut. Sementara di Israel Utara, militer juga menghadapi serangan rudal dari Lebanon. Beruntung, sistem pertahanan udara langsung bekerja mencegat rudal. Israel menduga serangan tersebut diluncurkan oleh kelompok militan Hizbullah.
Serangan Israel terhadap Gaza telah mengundang kecaman dari banyak negara, termasuk Turki. Negara itu bahkan langsung mengambil sikap tegas dengan menangguhkan proyek energi bersama Israel di Mediterania. Laporan tersebut disampaikan seorang pejabat di Turki pada Rabu 25 Oktober. Selain menangguhkan proyek energi, Turki juga membatalkan rencana untuk mengekspor gas ke Eropa. Hal ini karena banyak negara di Eropa mendukung Israel untuk menyerang Hamas. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga telah membatalkan rencana kunjungannya ke Israel. Berbicara di parlemen pada Rabu pagi, ia mengatakan bahwa Hamas bukan kelompok teroris. Menurutnya, Hamas adalah kelompok pembebasan yang bertempur untuk memperjuangkan tanah mereka. Erdogan juga mengecam serangan balasan Israel yang telah menewaskan ribuan anak-anak tak berdosa. Ia menilai tindakan itu menunjukkan bahwa pasukan Zionis tidak memiliki rasa kemanusiaan. Adapun retaknya hubungan antara Israel dan Turki telah terjadi sejak lama karena perbedaan pendapat mengenai kebijakan terhadap Palestina. Pada tahun 2010, Turki membekukan hubungan dengan Yerusalem Barat setelah pasukan Israel menyerbu sebuah kapal Turki yang membawa pasokan bantuan ke Gaza hingga menewaskan 10 warga sipil. Namun dalam pertemuan di PBB pada akhir September, Erdogan dan Netanyahu telah menyetujui kunjungan timbal balik dalam waktu dekat dan meningkatkan kerjasama energi. Namun semua rencana tersebut batal karena pecahnya perang Israel dan Hamas. Rencana Israel membanjiri terowongan Hamas dengan air dan gas saraf dikritik oleh pakar militer, sebab tindakan itu dianggap hanya membuang-buang energi dalam mencapai tujuan perang. Hal itu disampaikan pakar militer sekaligus mantan Kepala Layanan Penghubung Diaspora Yahudi Israel, Yaakov Gedmi. Menurutnya, Israel tak perlu mengalirkan gas atau air jika Hamas masih terjebak di terowongan bawah tanah. Mereka cukup memutus pasokan listrik, air dan udara ke terowongan untuk menggagalkan aktivitas Hamas. Gedmi mengatakan kondisi tersebut akan membuat anggota Hamas mati secara perlahan. Sebelumnya beredar kabar Israel akan membanjiri terowongan Hamas dengan air menjelang serangan darat. Kabar itu diungkap seorang jurnalis bernama Seymour Hersh mengutip seorang pejabat Amerika. Selain membanjiri terowongan dengan air laut, pemimpin Israel juga mempertimbangkan penggunaan gas saraf. Namun, kapan rencana itu akan dilaksanakan masih belum diketahui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.